Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Nah, sekarang ini jam 2.37. Di sini sekitar 6 derajat ini ya. Tapi diramalkan nanti malam akan turun salju. Maaf atas penampilan saya, mungkin kurang sedap ya, seperti bam, seperti orang gelandangan. Saya belum sempat cukur, potong rambut. Nah, ini sangat menarik. Aku akan cerita ngalor ngidul. Ini ada komen dari Karda sangat menarik. Dia bilang, hahaha, iya manusia bukan diciptakan untuk dipercaya, tapi untuk dimaklumi. Nah ini gimana ini? Coba tolong saya. Kalian tinggalkan komen. Menurut kalian, aku tayangkan di screen kalian. Menurut kalian, bagaimana untuk menjelaskan komen ini? Menurut aku mulai dulu, tapi aku mengharapkan input dari kalian. Aku senang dengan orang-orang yang mau meninggalkan komen karena aku baca komen kalian semua. Aku senang dengan penonton channel yang interaktif. Ya, kalau yang pasif, bosan. Aku ingin input yang boleh kritik aku, masukan akan aku baca. Jangan takut menyinggung, aku tidak mudah tersinggung, rai kui rai gedek. Dan komen yang ada di channel aku ini tidak pernah aku sensor. Apapun masuk, semuanya terlihat. Jadi jangan sungkan-sungkan meninggalkan komen ya. Aku tunggu komen dari kalian. Tapi baiklah, aku respon ini komennya Karda menurut kemampuan pikiran aku ya. Nah ini dia bilang, manusia bukan diciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Nah itu dia. Kebanyakan kalian akan mengatakan Tuhan yang menciptakan manusia. Oke, kalau Tuhan yang menciptakan manusia, ciptaan Tuhan itu tentu yang terbaik kan? Tapi di sini manusia diciptakan bukan untuk dipercaya. Nah gimana? Ya benar juga, ada benarnya ya. Satu saat kita harus mempercayai seseorang dalam kehidupan kita ini. Sebagai contoh ya, istri kita. Nah itu, walaupun ngeyel terus ya, kita tetap harus mempercayai dia. Oke? Karena dia adalah partner kita kan. Nah itu dia. Tapi untuk dimaklumi, bagaimana memaklumi orang yang kelakuannya kayak Jaran Ucul. Orang yang pembunuh, orang yang ngomongnya mencela-mencela seperti aku ini. Orang yang senang membual segala macam. Sulit juga memaklumi loh ya. Memaklumi seseorang itu sama dengan mempercayai seseorang. Sangat sulit sekali dilakukan. Nah, itulah hidup. Seninya hidup di situ. Oke, kenapa aku bikin video ini? Ya, karena aku baru merilis video kemarin itu tentang operasi plastik ya. Aku di situ sangat tertarik dengan ini ya, orang merasa bersalah karena mempunyai anak yang jelek. Nah, ini sangat bukan main sekali menurut aku ya. Aku masih berpikir soal itu loh. Padahal aku sudah bikin video tapi masih belum selesai. Mengganggu pikiran saya. Nah, anak jelek, anak cantik, ganteng. Bagaimana kita mengukurnya? Ada orang yang bilang kecantikan, ganteng itu semua kan relatif katanya. Nah, bagaimana orang, ini yang menarik bagi aku ya. Bagaimana orang mendefinisikan bahwa orang ini ganteng, orang ini cantik, orang ini jelek. Kita memakai indikasi apa? Nah itu yang menarik bagi saya.
Dan kenapa kenapa orang bisa percaya? Nah, ini kembali ke soal percaya. Nah, kalau saya orang kaya, saya raja, saya mempunyai kekuasaan. Kalau saya bilang wedus, wedus itu ganteng, yang paling ganteng sedunia. Kalian percaya nggak? Percaya, tentu. Saya raja kok, saya Tuhan. Kalau saya mengatakan beruang itu di belakang itu gambar beruang, itu yang paling ganteng seluruh dunia, yang paling cantik seluruh dunia. Kalian percaya kan? Nah, itu. Kalau wedus gibas itu jelek. Kalau orang yang terpengaruh yang mengatakan itu, kalian bisa percaya, bisa jadi percaya. Nah, itu dia. Saya kasih contoh. Di Asia kebanyakan orang mendewa-dewakan orang bule. Dibilang orang kalau kulit putih ganteng dia. Didewa-dewakan, itu kenyataan ya. Aku bukan mengkritik, bukan membenarkan, bukan menyalahkan ya. Itu apa yang aku dapat loh. Kenyataan, kalian pun mungkin pernah mendengar soal itu ya. Padahal bule itu kalau di negaranya dia tidak cantik loh, karena dia datang ke Indonesia, di Indonesia langka orang bule, maka itu melihat orang bule karena lain selalu cantik. Padahal kita ini orang Asia tidak bisa membedakan antara bule yang cantik dan bule tidak cantik. Kenapa? Karena tidak banyak perbandingannya. Karena langka, kalian anggap itu cantik. Kalau kalian tinggal di negara mereka, karena banyak perbandingannya, kalian bisa mengetahui, oh yang cantik seperti ini, yang jelek seperti ini, seperti itu ya. Kan seperti itu. Nah begitu juga kalian bisa melihat kan, ada orang bule yang nikah dengan orang Asia jelek sekali. Mukanya kotak-kotak, nggak karu-karuan, hidungnya pesek, segala macam kan. Kulitnya gelap. Nah, tapi kok bisa ya? Kok orang bule seneng nikah dengan dia ya? Kenapa? Nah itu tadi. Orang bule, dia melihat orang dari Asia itu antik. Jadi lain. Tidak seperti yang mereka lihat sehari-hari. Maka itu, walaupun menurut persepsi kita, mengatakan bahwa istrinya itu jelek, orang Asia jelek. Tapi menurut si bule itu, dia adalah cantik. Kulitnya bagus ini, tapi menurut orang Indonesia kulitnya terlalu gelap. Nah, itu dia. Karena didoktrin dalam otak kita itu kalau kulit gelap itu jelek. Kalau kulitnya putih walaupun kayak wedus pun juga cantik menurut persepsi orang Asia. Nah, itu dia. Jadi itu bisa dikatakan cantik atau jelek itu relatif. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, dari mana kita itu bisa mendapatkan dan percaya yang mana anak kita itu jelek? Ini orang Asia ya, mempunyai anak, dia percaya dan merasa bersalah melahirkan anak yang jelek, menurut dia. Dia merasa bersalah, maka itu banyak ibu-ibu orang tua itu anaknya masih belasan tahun sudah difermak, dioperasi plastikan. Karena menurut dia anaknya jelek. Sehingga dia merasa berdosa melahirkan anak yang jelek. Kenapa dia tidak melahirkan anak yang cantik? Itu menurut dia, menurut interview yang aku baca ya. Karena banyak ibu-ibu yang di Korea sana, mereka tuh merasa berdosa melahirkan anak mereka tuh jelek-jelek, maka itu perlu difermak. Nah, itu dia yang membuat aku tertarik itu. Kenapa sampai mereka itu mempunyai pemikiran seperti itu? Nah, menurut kalian gimana itu ya? Coba kasih input. Di Korea banyak dokter-dokter yang pinter yang menjalankan operasi plastik. Bukan main dia punya seni untuk memperbaiki facial manusia.
Yang jelek bisa disulap menjadi yang cantik. Yang laki pun bisa disulap menjadi wanita cantik, bukan main. Korea adalah satu-satunya yang tempat yang terkenal ya. Jadi menurut aku begini ya, banyak dokter-dokter yang mempunyai keahlian yang bukan main ya. Nah, kalau seandainya tidak ada orang yang operasi plastik, mereka juga tidak bisa terkenal kan. Maka itu dia perlu praktek, memerlukan banyak orang yang mau menjalankan operasi plastik. Dan seandainya dia tidak bisa mempromosikan operasi plastik, dia akan menjadi tidak bikin duit kan, karena nggak laku. Nah, itu. Maka itu dipasang iklan mungkin ya. Ada poster yang besar-besar di mall. Wanita harus cantik-cantik, memakai HP handphone Samsung yang mahal-mahal. Laki-laki pun memakai pakaian yang bagus-bagus. Ya, memakai jam tangan yang mahal, yang harganya MM-an, memakai HP yang mahal, mobil yang mewah, gitu kan. Lama-lama iklan itu masuk di otak kita. Kita setiap ke mall, setiap jalan nyoper di pojokan jalan selalu ada poster laki-laki ganteng dengan mobil mewah, segalanya mewah, wanita cantik. Terus lama-lama kita berpikir di bawah sadar kita itu menangkap semua gambar-gambar yang indah-indah itu, terus berpikir, oh, seharusnya manusia itu seperti itu. Harus cantik seperti wanita itu, harus ganteng seperti laki-laki itu. Oh, seharusnya manusia berpakaian merek ini, merek itu. Oh, wanita pakai tas ini, tas itu yang bermerek. Oh, mereka pakai HP iPhone, pakai HP Samsung yang mahal. Jadi semua iklan-iklan itu nancep di otak bawah sadar kita sehingga kita percaya kalau tidak seperti itu berarti jelek. Nah, itu dia. Secara tidak langsung kita dicuci otak kita. Nah, itulah informasi. Maka itu kita kadang-kadang harus hati-hati menangkap informasi yang masuk itu. Zaman saya dulu, waktu kecil dulu, saya makan serabi. Aku kasih contoh, makan serabi. Itu dimasak seperti wajan kecil terbuat dari tanah liat. Serabi ya serabi seperti itu. Tapi zaman sekarang ini mempunyai banyak pilihan. Serabi ada macam-macam, yang warna hijau dikasih warna yang cantik-cantik, ada flavornya coklat, ada keju, ada segala macam. Pilihannya itu banyak sekali. Zaman dulu saya nggak ada pilihan, serabi ya serabi, hanya itu aja. Nah, itu sama juga dengan cara berpikir kita, dengan kehidupan kita ini sudah berbeda. Banyak option sekarang ini, banyak pilihan, banyak iklan-iklan yang dipaparkan di mall, di pojokan jalan, semuanya cantik-cantik. Jadi kita berasumsi kalau mau cantik seperti itu seharusnya. Kalau tidak seperti itu jelek gitu. Maka itu sampai orang tua di Korea mempunyai persepsi kalau anak saya tidak seperti itu berarti anak kita jelek. Terus dilihat anaknya, oh, hidungnya pesek, oh matanya nggak benar, oh mempunyai high cheekbone, oh mukanya kotak-kotak, terus ini jawnya ini terlalu besar, terlalu bikin kotak-kotak, maka itu harus direparasi, difermak supaya cantik. Dia merasa bersalah mempunyai anak yang jelek, merasa berdosa, kenapa saya tidak bisa melahirkan anak yang cantik. Nah, itu dia. Lama-lama menjadi apa ya? Dibilang bahaya atau enggak ya? Ya memang enak kita bisa melihat semua orang jadi ganteng, jadi cantik. Memang bagus ya seperti itu. Nah, itulah kehidupan, dan dunia kita ini sudah berubah. Mau tidak mau kita harus menerima hal seperti itu. Apakah itu bagus? Apakah itu jelek?
Apakah itu salah? Apakah itu benar? Semuanya tidak ada yang salah, semuanya tidak ada yang benar. Dan semuanya tergantung dari kemampuan kita untuk memproses informasi yang kita lihat, kita dengar, yang kita rasakan, semua itu tergantung kita sendiri bagaimana otak kita, perasaan kita, kesadaran kita untuk memproses apa yang kita lihat, apa yang masuk ke otak saya ini. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang sangat membuat aku sangat menarik sekali ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mengenai racist atau segala macam, kalau kalian mengatakan, oh semua orang itu sama, cantik, nggak ada yang cantik, jelek, itu semuanya sama. Tai kucing. Kalian harus bisa menerima ya, dunia dan kehidupan di mana kita tinggal ini sudah berubah. Kita tidak bisa berpikir seperti itu. Dalam kenyataan aja ya. Kalau kalian jelek, mau mencari kerja pun sulit. Kalau kalian tidak cantik, kalau kalian cantik tapi bodoh, itu pun bisa mendapatkan posisi yang bagus. Nah, ada yang mengatakan ini seperti Pak Bro Ali mengatakan, oh itu cantik atau jelek itu genetik. Kalau sudah jinnya sudah seperti itu, ya terus mau bagaimana lagi? Maksud dia tuh seperti itu ya. Karena dari genetik kita itu kalau sudah jelek ya anaknya jelek gitu loh. Maksudnya seperti itu. Nah itu bukan, that's not the point. Itu bukan maksud yang saya ingin bicarakan. Jelek atau tidak itu relatif semua ya. Tidak menjadi soal saat ini. Oke, tapi yang jelas kalau kita punya anak jelek, itu pun bukan persoalan. Kita bisa perbaiki itu dengan jalan operasi plastik lagi. Bisa kita buat menjadi cantik. Nah, itulah keistimewaan. Kalau dulu, zaman dulu makan serabi seperti saya kita terima aja. Nggak ada pilihan lain. Tapi sekarang ini dunianya sudah beda. Kita mempunyai banyak pilihan. Nah, maka itu kalau anak kita jelek, kita bisa perbaiki. Nah, itu dia. Nah, juga tentang kehidupan. Jangan mau menerima apa adanya, oh, ini sudah takdir, sudah suratan, Tuhan sudah menentukan saya gini-gini. Bukan, kalian bisa merubah kehidupan kalian. Hidup ini, nasib ini bisa kita rubah. Apa yang sudah terjadi, sudah menjadi bubur, nggak bisa kita rubah. Tapi ke depannya itu kita bisa rubah. Bagaimana kita menjadi kaya. Jangan diterima, oh saya sekarang melarat, nggak punya apa-apa. Ya sudah nerima aja karena ini takdir dari Tuhan. Nah kalau kamu sudah mempunyai pemikiran seperti itu, ya udah nggak perlu ada yang perlu dipikirkan atau dibicarakan. Kalau kamu sudah mengatakan sedikit-sedikit, kamu mengatakan oh, itu sudah takdir Tuhan. Saya serahkan aja dengan Tuhan. Maka itu kamu akan tetap melarat. Seperti itu. Bukan saya menghina, bukan saya menghina. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Kalau saya nggak punya, saya mau beli sesuatu. Oh, saya mau beli ini. Oh, saya nggak punya duit. Nah, terus itu takdir Tuhan aja. Saya terima, saya serahkan ke Tuhan. Nah, itu maka itu saya nggak akan memiliki itu. Saya selalu berpikir, saya mau beli itu kok nggak punya duit. Nah, cara saya berpikir lain. Kenapa saya tidak punya duit? Orang lain bisa kok, kenapa saya nggak bisa memilih ini tuh? Ya karena saya nggak punya duit. Tanyalah kenapa saya ini tidak punya duit. Mungkin kamu males. Mungkin ya kamu serahkan dengan Tuhan aja. Insya Allah. Lah Allahnya disuruh kerja terus ya nyenyer ngawur aja kan. Yang disuruh kerja jangan Allahnya, jangan Tuhannya. Kamu yang melihat ini, kamu itu yang harus bekerja. Jangan cuma duduk-duduk, ngudut, ngerokok, gini. Jangan seperti ya, kalau kelakuan kamu seperti itu, ngudut, ngerokok, rileks di gerdu-gerdu, jagongan, ngopi, ya melempem. Jadi berpikirlah,
Kenapa saya tidak punya duit? Nah itu. Maka itu kalau kamu bisa berpikir seperti itu, kamu akan bertanya, oh saya harus kerja. Nah kerja apa? Kalau becak terus, ya nggak apa-apa. Pada awalnya kamu becak nggak apa-apa. Tapi kalau seumur hidup dari lahir kamu sampai mati becak, ya itu kebangetan. Gitu loh. Jadi cara kita bisa merubah kehidupan kita. Yang bisa merubah itu kita sendiri. Kalau kita melarat, kenapa kita melarat? Mungkin kita males. Mungkin kita bangkong terus. Mungkin kita ngudut, ngopi terus. Nggak mau kerja. Kemungkinan itu ya. Makanya itu, kamu harus mencoba bekerja. Kalau masih melarat, coba lagi. Sudah mencoba tapi males-malesan, nggak bisa kaya, terus berhenti, nggak mau nyoba, ya nggak bisa. Oke, mungkin saya terlalu cerewet. Biar aja sampai di sini dulu ya. Nanti disambung lagi aku nggak mau terlalu lama. Aku nggak mau terlalu lama ngoceh di sini. Terima kasih kalian sudah menemani aku hari ini. Dan maaf penampilan saya. Saya jelek ya. Welek ya, welek. Nggak punya waktu untuk cukur. Jadi maaf aja kalau saya jelek. Jadi saya merasa bersalah, merasa berdosa karena saya jelek, penampilan saya seperti wong bambung. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih teman. See you. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.